Ganteng tadi ada yang nomor 1 tuh Pak Ardi. Iya. Datang pakai tongkat. Pulang nggak pakai tongkat. Oh gitu. Keluar nggak pakai tongkat. Jadi dia itu suka bikin jengkel istrinya. Nah akhirnya celana panjangnya ditarik ke atas. Istrinya ngerogoh alat kelaminnya, dibalurin ke kakinya yang stroke itu, yang asar pejepit itu. 3 kali. Bisa berdiri, gue suruh jalan bolak-balik 4 kali. Gue bersyukur sama dia. Gue kasih hadiah tadi 5 juta, istrinya 5 juta. Aduh, gue bilang. Yang pertama tadi Pak Haji, yang pertama. Yang pertama, Iya, Pak Ardi. Udah. Oh lihat, nggak pakai tongkat. Oh tidak. Tongkatnya dipegang istrinya. Waktu masuk sih pakai tongkat, jalan aduh lama bener. Gue kan sambil ngetik. Pas gue lihat, ya Allah, kok bisa pakai gitu? Kemarin gimana gue bilang? Iya Pak Haji, saraf kejepit, stroke gimana? Coba duduk, gue lihat. Oh, lu suka ngengkel-engkelan sama istri lu. Bu, obatin bu. Balurin ke itunya. Balurin sama istrinya. Istrinya duduk di bawah ya? Iya. Istri duduk di bawah, dia duduk di atas. Dia lemah, dia balurin. Di sini. Di sini tadi barusan. Tadi maunya gue mau panggil. Gue lupa nggak tahu kalau daftar namanya ada Pak Kiai. Kalau ada Pak Kiai gue suruh Pak Kiai di sebelah kiri, si Pak Ardi sebelah kanan. Saya videoin gitu Pak. Dia lo videoin. Coba bos cerita dong, gimana ceritanya? Cerita aja, pengen motivasi aja Pak Haji. Ya. Iya alhamdulillah, artinya ya kan ini saya yang ke-8. Saya senang kesini ketemu Haji Marco, selama ini cuma ngeliat di video. Ya. Alhamdulillah, udah ketularan sama Haji Marco. Ya. Gitu, yang kedua, saya tingkatin sedekah subuhnya Pak Haji. Ya. Biasanya kan saya 1 juta. Ya. Ini udah 2 minggu jadi 3 juta. Ya. Biar hajat cepat terkabul. Ya. Gitu Pak Haji. Setuju. Jadi gini bos. Iya, ya. Jadi gini, tar sebentar bos. Sebentar. Jadi gini bos. Kan kemarin gue panggil anak gue yang pertama cewek dokter ya. Nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Gue panggil anak gue pertama. Kak, tolong liatin dong kak di YouTube atau di TikTok atau di Facebook atau di Instagram, di mana aja. Kok Abdurrahman bin Auf bisa kaya raya tajil melintir? Dicarilah sama anak gue tuh yang pertama. Pak, mau tahu kuncinya Abdurrahman bin Auf? Di samping dia baca Quran, dia sedekah subuhnya nggak bolong, sedekah Jumat barokahnya nggak bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong. Nah, sedekah subuhnya itu angkanya di atas rata-rata orang normal. Sedekah Jumat barokahnya, kalau orang mah motong kambing, dia mah motongnya onta. Wah, kita udah bener dong motong sapi. Makanya kan orang tanya, emang kalau Jumat motong sapi wajib? Kalau di RD mah wajib, gue bilang sedekah patungan potong sapi wajib, gue bilang gitu. Nggak taunya dikuatin sama anak gue itu. Dia cerita Abdurrahman bin Auf. Jadi sedekah subuhnya nggak bolong, sedekah Jumat barokahnya nggak bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, di samping baca Quran ya. Nah, sedekah subuhnya itu di atas rata-rata. Jadi kalau orang lain 1 juta, dia di atasnya. Kalau orang lain rata-rata sedekahnya 2 juta, dia di atasnya. Jadi bos ngomong, gue inget kemarin, gue bilang sama anak gue 2 bulan yang lalu, tolong dong kak cariin dong, papa pengen tahu kok Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi bisa tangannya tangan emas. Kalau orang kan tangan besi. Yeah. Kalau tangan besi apa sih? Kekuasaan. Nah, keras. Buat apa? Kenapa nggak tangan emas? Kita pegang jadi emas, kita pegang jadi emas, kita pegang jadi emas. Begitu.
Bos, kalau waras nih mau dinaikin sedekah subuhnya dari 1 juta ke 3 juta, gimana ceritanya? Kalau waras gitu bos, padahal kan gue belum nerangin nih sedekah subuhnya dipaksain ditingkatin. Lo udah 1 juta, alhamdulillah, yang lain aja belum berani kan? Iya, paling gope 700, 20 kemarin. Coba lo cerita 20.000, bayar bunga pinjamannya berapa? Utangnya berapa, sedekahnya 20.000, coba cerita. Punya toko material, punya pom bensin. Hajatnya katanya terkabul-kabul, dia punya pom bensin 2 atau 3. Punya toko bangunan 3 atau berapa begitu. Kelapa sawit. Karet, perkebunan. Angsuran ke banknya sebulannya 600 juta. Bunganya itu berarti sekitar 300 juta. Bunga pinjaman. Bunga pinjamannya. Cicilannya tiap bulan. Cicilan per bulannya itu. Dan ditanya Pak Haji, sedekahnya berapa? 20. Pikirnya Pak Haji 20 juta. Atau 2 juta, 20 ribu per harinya. Ini udah iya kan, jomplang banget. Artinya dari pendapatan, dari kewajiban, dari beban yang dia harus tanggung, itu dengan ganjelnya, dengan apa namanya, slupnya, penahannya, itu kan terlalu jomplang, kayak debu saja itu, nggak terasa itu, nggak terasa. Maka diarahkan, nggak tahu sudah jadi 1 juta apa belum secara Pak Haji, minimal 1 juta lah, minimal 1 juta, itu juta itu. Terlalu jomplang itu antara kewajiban, omset dan sedekah, terlalu jauh. Maka harus ditingkatkan. Jadi 20.000 per hari. 20.000. Kapan lunasnya coba bos? Jadi utangnya dia itu sampai hari ini nggak lunas. Lagi mana mau lunas? Apa tuh? Oh iya, gimana utangnya mau lunas? Gimana mau lunas? Bos, Pak Ardi yang pakai tongkat udah pulang? Oh. Ada nggak nomor HP-nya lo bos? Sandi, minta ke Sandi. Oh iya. Bos, itu ruang tunggunya yang buat privat lagi buat, kan lagi dikerjain sama itu Sandi sama Bu Nil. Di sebelahnya antara ruangan gua sama ruangan kantin. Oke. Jadi antara ruangan gue sama ruangan kantin itu kan ada ruangan tuh. Iya. Nah tuh lagi dibuat. Tolong bos kontrolin, bisa gak bikin yang bagus? Iya, oke. Nanti saya bilang gimana anak. Yang bagus bikinnya ya. Iya Pak Haji. Ntar lo gue sabdain, kaki lu bisa jalan normal. Iya, tadi ke kamar mandi tadi bolak-balik, cuma saya suruh lihat-lihat doang. Alhamdulillah sampai ke mobil saya bolak 2 kali aman. Nggak pakai tongkat? Terima kasih Pak Haji. Nggak pakai tongkat? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji ya. Iya, mendingan lo pakai tongkat alami aja, pakai kontol tuh tengah-tengah. Iya deh. Oke. Ntar gue bilangin deh. Makasih ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Coba bayangin bos, saking takjubnya bos, dia bisa jalan, kan dia datang pakai tongkat jalannya, ya Allah, mendak. Dari kantin lama biasa tadi nyebut di kantin Pak Haji. Jalannya? Iya. Mau tak angkat aja. Di sini bisa jalan langsung, tanda terima kasih gua sama Tuhan, gua kasih 5 juta. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan, gua kasih 5 juta.
Tapi kan istrinya mendelik-mendelik. Laki gue dikasih 5 juta, gue kasih lagi tadi istrinya 5 juta. 10 juta. Iya, jangan-jangan dia mau berobat tadi ngerjain gue dulu kali. Kayaknya gitu ya. Dia remes alat kelamin, dia salaman sama gue. Pasti gue pulangnya dikasih duit Pak Haji 5 juta. Senjata makan Tuhan. Aduh. Terus tadi dia bilang tadi ke toilet. Tapi suaminya nggak sebut salaman ya, mbak, boro-boro salaman dia udah. Jadi pegang duit 5 juta, langsung pulang. Disembuk gitu. Jadi istrinya itu punya sahabat namanya Mbak Naning, salah satu orang terkaya di Indonesia, konglomerat. Nah dia pasien gue, tapi dia kalau privat nggak mau di sini, maunya di Hotel Borobudur, yang 100 jutaan. Kalau ngobrol 100 juta. Kalau lu kan 100 juta mesti 10 kali privat. Kalau dia sekali, bos. Namanya Mbak Naning. Ngobrolnya di Hotel Borobudur, Jakarta. Nah, dia ngomong, "Pak Haji, Mbak Naning pasiennya Pak Haji ya?" "Iya." "Yang istrinya orang Surabaya?" "Iya." "Oleh yang konglomerat?" "Iya." "Rumahnya di Kelapa Gading?" "Iya." Saya bilang gitu. "Saya temennya Mbak Naning cerita tentang RDAY." Terus saya bilang, "Suami saya kalau nggak salah juga berobat ke sini," kata gitu. Nah, terus dia cerita deh. Ya udah, waktu dia datang kan suaminya belum pakai tongkat. Makanya tadi gue bilang, aduh, parah bener gue bilang. Makanya tanda terima kasih tadi. "Tuhan, gue mau kasih dia apa?" "Kasih duit lah, orang sakit kan mata duitan." Kasih duit. Aduh, Pak Haji, Ah, iya. Dia mah kalau sakit gue bawa ke kandang kebo bule, biar dikelarin sama kebo bule gue betina. Bos, kalau nekat maksain naikin sedekah subuh, kalau gue boleh tahu bos, apa yang bikin memotivasi lo kok mau naikin sedekah subuh biar gue semangat bos? Pertama memang kan hajat saya besar. Iya. Saya berapa haji 1 bulan 10M. Iya, 10M wajib. Iya. 2, saya suka lihat di video itu orang mancing Pak Haji. Orang mancing dia kalau pengen dapat paus, mancingnya pakai tongkol minimal. Iya, betul. Pakai cere, pakai kateri, nyangkut giginya doang. Oh, saya bilang iya ya gitu. Begitu aja sih. Iya. Ini pengen hajat. Logika ya, masuk logika ya. Jadi kalau kita mau masak, mancing paus, nggak bisa dong ikan cere ya, harus ikan tongkol. Kita kadang nggak mau, ikan tongkol kan mahal. Kita akhirnya cari kontol. Terus Pak Haji, yang saya kan 1 juta itu mungkin kurang lebih ya 3 bulan. Iya. Kurang lebih. Ya. Saya hampir setahun Pak Haji nih, saya konsultasi dengan Pak Haji. Setahun? Juni hampir. Oh iya. 10 hari lagi lah setahun. Iya. Nah, 3 bulan saya 1 juta, saya evaluasi. Artinya ya memang janji Allah itu 1 dibalas 10. Iya. Nah ini kan saya pikir, wah, kan sedangkan target saya itu ya minimal 1M lah. Minimal, Pasti, iya. Nah saya pikir itu kalau 1M itu nih cara logika Pak Haji ya, Ya. dan janji Allah. Kalau cara logika, kalau 1M itu berarti sebulan itu minimal 100 juta. Iya. Kalau 3 juta per hari, berarti kan kalau 1 bulan itu 90 juta. Ditambah Jumat Berkah saya kan 5 juta. Iya. 100 dah. 100 juta. 100 bulannya. Iya. Iya, betul. Kan saya butuhnya, ya artinya minimal mas 1M. Pengennya kan sesuai dengan sabda Pak Haji 1M. Begitu Pak Haji. Oh, bener banget, bener. Bos, nih, waktu itu kan Haji Marco datang kemarin naik Mitsubishi ya. Iya, Pak Haji. Gua paksa Mitsubishi-nya sedekahin nggak? Dia pulangnya naik angkot. Oh gitu. Hujanan lagi, Pak Haji. Kehujanan. Terus kedua kan ditanyain dong sama bapak kandungnya. Kemana mobil Mitsubishi-nya? Kan tadi berangkat naik Mitsubishi, kenapa pulang naik angkot? Disedekahin, marah lu papahnya lu. Tapi gue bilang jangan takut, besok datang lagi dia naik Grand Max. Oh Grand Max. Gue minta lagi mobilnya, Oh, gitu. gue paksa lagi, gue suruh sedekah, pulangnya naik angkot lagi. Nah, udah dia nggak datang lagi. Kemana nih Haji Marco?
Mitsubishi-nya udah gua ambil, paksa buat sedekah, Grand Max sedekah, dia hilang. Gak taunya dia di rumah, kerjaannya cuman di toko material. Kan dia punya toko material. Nggak kemana-mana, di toko material mulu. Waduh, kapan ibadahnya? Akhirnya toko materialnya gue minta isinya. Biar dia nggak ada dagangannya, nggak bisa dagang kan. Gue ambil 7 truk, ya, 7 truk. Semen, cat, kunci-kunci, semua aja 7 truk. Akhirnya kan dia nggak bisa jualan dong. Akhirnya dia ibadah kan, maksa. Alhamdulillah dari kontrakannya awalnya berapa? 6. Alhamdulillah dia setelah meraktekin ilmu RDAY, kontrakannya jadi 21 pintu. Yang tadinya nggak punya ruko, sekarang rukonya berapa ya? 15 pintu. Emang mesti dipaksa buat sedekah. Kalau nggak bisa. Kayak lu juga mesti maksa. Paksain sedekah subuhnya 3 juta. Paksain sedekah subuhnya 3 juta. Paksain sedekah Jumat barokahnya sebulan 10 juta. Jadi total 100 juta. Tapi nanti hasilnya bos, wow, luar biasa. Iya. Paksain. Makanya kan kata tamu saya gini, Pak Haji, kok kampus Jayabaya, tahu gak kampus Jayabaya? Surabaya. Kampus Jayabaya yang di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Kok sampai sekarang masih bertengger? Lah, sedekahnya sehari 10 juta. Sedekah, iya 10 juta sehari. 30 hari berapa ya? 300. Pasti itu Pak Haji, air apa? Air jam-jam. Jam-jam. Dulu saya ingat, masih ingat. Iya, ini kan Di musola itu jam-jam. jam punyanya Pak Hadi. Jayabaya, punya Hadi Purnomo, mantan Dirjen Pajak. Ada tulisan di situ Jayabaya. Masih adanya digapain? Adanya. Jadi gini bos, kalau kita mau namanya harum, Ya. nama kita harum dipakai sama negeri, sama pemimpin negeri ini. Misalkan lo mau dipakai sama Pak Prabowo, Ya. nama lo harum, itu wajib mandinya pakai air jam-jam buat bilas. Jadi lo mandinya air biasa, nanti bilasnya pakai jam-jam, pakai pandan. Nah itu kita udah lakukan dari 2014 sampai hari ini. Dan alhamdulillah bos, yang namanya kotor jadi bersih. Dan bukan 1 galon, dari banyak berapa ini? Ya kan buat setahun 365 hari. Jadi kita bikin 360 galon, 365 galon. Diasinin sama anak yatim. Ditiup. Nanti airnya buat mandi. Manjur. Orang yang namanya Pak Haji punten, waktu itu harganya aja 500 500.000. 1 galon itu. 1 galon. Ya. 500.000. Yang 5 liter. Kalau yang 10 liter 1 juta. Belinya di sini. Oh belinya di Maktur, Travel. Waktu travel. Iya kita beli sama Maktur. Maktur pesen dong air jam-jam. Terus Beli berapa? Misalkan beli 100 galon. Nah nanti buat Ustadz diasinin tuh air jam-jamnya sama sama anak yatim. anak yatim. Nanti anak yatim ditiupin tuh jam-jamnya setiap hari. Nah nanti buat mandi si bos. Jadi orang bawaannya kangen aja masih bos, pengen nitip duit aja masih bos. Titip duit dong bos, gua ada duit nih 100 M, tolong dong dikelola, tolong dong diputerin. Jadi bos kerjaannya cuman nampung duit orang doang tanpa harus kerja. Bisa lah, itu contohnya. Ini ilmu nggak ada bos, di mana-mana. Bos coba praktekin, Pak Kiai praktekin. Ada gak orang yang datang berobat ke si A, si B, si C, atau orang yang berguru ke A, B, C, D, dipaksain sama kiainya, sama ustadznya, sama habibnya, wajib baca Quran semalam 12 juz jam 00 sampai pagi? Gak ada. Yang ada paling apa? One day one juz. Kita nggak mau. Gue maunya 12 juz. Ada gak dia dipaksain sama kiainya, sama ustadznya, sama habibnya, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud. Jam berapa? Jam 00. Nggak ada. Yang ada tahajudnya jam berapa? 3:30. Nah di sini nggak boleh. Harus di atas. Nah begitu juga sedekah subuh. Pokoknya sedekah subuh wajib di atas rata-rata.
Karena kita mau penghasilannya dari Allah di atas rata-rata. Nah, gue udah setuju lu dah 3 juta setiap hari. 3 juta berarti 30 hari kan 90 juta. Nah, Jumat barokahnya 10 juta dah. Cocok, gue setuju. Kenapa Pak Haji? Kok Pak Haji setuju? Karena kita minta sama Allah sebulan 10 miliar. Diawali dengan 1 miliar dulu. Itu. Kayak Mbak Naning nih yang tadi dia cerita yang konglomerat. Salah satu konglomerat Indonesia, Mbak Naning. Dia kan maksain sedekahnya. Kayak Jakpus Jayabaya 10 juta tiap hari. Dia maksain 10 juta. Kayak Bu Endang yang kaya raya tajam melintir yang punya pom bensin di Cibubur yang banyak tuh. Dia maksain sedekahnya 10 juta tiap hari. Bu Endang sedekah subuh 10 juta tiap hari. Jadi dia sebulan 300 juta. Tapi duit datang sendiri. Order datang sendiri. Nggak pernah dia, Pak Kiai ada orderan nggak? Nggak ada. Selalu Pak Kiai ngabarin. Bu, tuh project pegang. Bu, tuh orderan pegang. Bu, tuh project pegang. Kalau kita kan enggak, bos. Datang, assalamualaikum. Bos, ada proyek nggak? Ngemis. Ngapa? Proposal itu. Mau proposal. Nggak mau. Nah, maunya gue jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Bisa, harus bisa lah. Iya. Terus apa lagi, bos? Yang kedua, saya punya anak. Ini belum dapat jodoh, Pak Haji. Laki perempuan? Perempuan. Ah. Udah ada 2-3 laki-laki yang datang nolak nol. Oh iya. Alasannya apa katanya dia? Kalau anak saya harusnya orangnya kurang tinggi dah. Alasannya. Dirasa begitu. Ya. Gimana tuh Pak Haji? Gampang, bos. Kalau bos setuju, Iya. bos intip Iya. apa makanan favoritnya dia. Iya, terus? Sedekahin senilai makanan favoritnya dia kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Oh, gitu. Kenapa anak kita dijodohin nggak mau? Karena hatinya masih keras. Oh, iya. Nah, bikin lembut hatinya. Nanti kalau hatinya udah lembut, pasti dia mau. Datang yang ini pasti dia mau. Sekarang dia nggak bakal mau. Kenapa? Karena hatinya masih keras. Iya. Diapain juga nggak bakal mau, orang hatinya masih keras. Jadi gimana dong Pak Haji biar lembut? Coba lo kasih tahu gimana caranya hajatnya terkabul. Berarti kan mesti ngelembutin hati. Coba lo ajarin. Ya. Ada hadis Bukhari Muslim ini juga. Jadi artinya kurang lebih begini, Ustaz. Apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makanan kesukaanmu, niscaya pasti hatimu menjadi lembut dan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Kalau kata Pak Haji tidak boleh ada tambahan. Usap kepala anak yatim, cium kening ibu yatim. Bonus. Hah? Bonus. Iya. Itu. Jadi makanya kenapa Pak Haji selalu menyampaikan untuk hajat terkabul yang sudah ekstrim dan hajat ekstrim termasuk hati yang keras, itu melembutkannya disarankan, diajarkan untuk bersedekah makanan favorit kepada anak yatim. Kenapa makanan favorit? Filosofinya secara psikologis, kita bersedekah itu kan disuruh untuk menyedekahkan sesuatu yang paling kita sukai, sesuatu yang paling kita senangi. Nah, makanan favorit itu ya tentu itu sesuatu hal yang kita paling senang. Dan biasanya kalau kita senang makannya jadi
lahap, begitu. Senang. Nah, kesenangan inilah yang harus kita bagikan, kita tebus. Kita pernah bersenang-senang dengan apa yang mengenyangkan kita, tapi kita kurang berbagi, gitu. Jadi makanan favorit. Makanan favorit. Kemudian dikali 500 anak yatim, kali 12. 12 bulan. Jadi biasanya kalau bisa dinego, bisa bisa dicicil, bisa di depan langsung semua dihitung. Iya. Kalau ekstrim banget ya di depan, biar segera umpannya, biar enggak. Iya. Biar langsung dimakan sama. Biar sama ikannya langsung. Iya. Oh, gitu ya. Gitu ya. Coba ulangi lagi ayatnya. Ulangi lagi ayatnya. Maukah kalian hatinya menjadi lembut dan hajat-hajat kalian Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaan kalian, niscaya pasti Allah akan lembutkan hati kalian dan Allah kabulkan hajat-hajat kalian. Gitu. Caranya bisa di depan atau gitu ya. Bagaimana sabda Pak Haji nih? Ya. Coba ulangin. Kalau hati mau terkabul, ulang lagi. Kalau hati mau, kalau hajat mau terkabul. Apakah kalian ingin hatinya menjadi lembut dan hajat-hajat kalian ingin Allah kabulkan semua? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaan kalian, niscaya pasti Allah akan lembutkan hati kalian dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kalian. Nah, jadi maksain, bos. Bos, gue lagi apa? Gue lagi punya hajat. Tiap hari gue itu ngasih makan anak yatim. Berapa juta sehari? Yang bakso saja ya 2 jutaan, Pak Haji. 2 juta. Iya. Kadang 5 juta. Minumannya? Selain bakso. Iya, bakso doang 2 juta. Minumannya, cemilannya. Nah, sama gue 2 juta. 5 juta kasih dia buat 2 hari bakso. 3 hari. 3 hari bakso kasih gue 2 juta sama 5 juta. Gue kasih Pak Sony 5 juta. Tiap hari gue kasih. Karena gue lagi punya hajat. Gue cekokin tuh anak-anak. Wajib. Pokoknya jam 12 wajib naik. Gue lagi punya hajat. Paksain. Taruhlah gue maksain 10 juta ya. 10 juta kali 30 hari. Kan cuma 300 juta. Wajar dong kalau gue besok akhir bulan ini masuk 5 miliar. Cuman ngeluarin 300 juta. Untung berapa gue dapat dari Allah? 4 miliar 700 juta. Kalau kita kan nggak maunya hajatnya terkabul, tapi seirit mungkin. Mana mungkin, nggak bisa. Tapi kita godaannya ada aja, bos. Ini kan gue ngasih makan anak yatim 10 juta ya. Kadang nih temen-temen nih, Pak Haji ngerokok dong, ngerokok. Nggak ada ngerokok. Emang lo anak yatim lo? Lo udah nggak ada. Gue maunya pakai anak yatim. Ibu yatim juga begitu. Pak Haji celana dalam saya robek. Emangnya gue ngurusin celana dalamnya ibu yatim? Anak yatim, gue bilang gitu. Jadi banyak godaannya gitu, bos. Ibu yatim minta beli celana dalam, kameramen minta beli rokok. Aduh, jangan. Udah, paksain. Sama gitu. Saya juga gitu Pak Haji. Sedekah tiap hari 3 juta itu gue juga sama. Iya. Ini duit buat ini. Iya. Sedekah gimana? Sedekahnya bismillah gitu. Iya, bos. Dah sedekah gitu aja. Makanya gue paksain 5 juta
Sony tadi malam 5 juta. Kemarin juga dia 5 juta. Sony 5 juta. Aja begitu aja. Terus aja. Gue anggarin taruhlah sebulan 300 juta. Tapi kan gue di depan mata nih 5 miliar. 5 miliar. Berarti kan kalau gue lolos sedekahnya 300 juta, gue dapat untung berapa? 4 miliar 700 juta. Kan lumayan. Daripada gue kerja bos, nulis depan laptop, atau daripada gue ngajar banyak orang, mendingan gue ngajar begini privat satu-satu, ya kan? Nggak banyak pertanyaan. Kemarin ada berapa tuh? 8 orang bos, sampai jam 9 megap-megap gue. Ini nanya, ini nanya, ini nanya, ini. Aduh, gue bilangin, aduh enakan satu aja deh privat, enak. Yang rombongan kok megap-megap juga. Nah coba lo, gue setuju, paksain. Haji Marco juga gue paksain ya. Sedekah Mitsubishi, sedekah Grand Max, sama sedekah isi toko material. Tapi kan godaannya kan dia ribut sama, dia kan 9 bersaudara. Dia anak nomor 1, adiknya 8. Diprotes sama adiknya. Ngapain sedekah ke RDAY kata gitu. Gue bilang ya nggak bisa loh, lo harus di sini. Bedanya apa? Karena di sini kita yatimnya ada yatim kurung, ada yatim tahajud, ada yatim umroh. Kalau kita nyari di tempat lain agak susah bos. Udah kerjain, gue bilang. Udah kerjain. Terus kedua nih bos, biar cepat terkabul. Bisa gak bos yang 18 jangan dilanggar, terutama yang 2. Mikir sama komen. Komen ke diri sendiri. Tau gak komen ke diri sendiri? Pegang mic ya, siap-siap. Jadi lo gak boleh ngomong begini bos, komennya bos. Kapan ya 10 miliar cair? Kapan ya 10 miliar cair? Kapan ya 10 miliar cair? Gak boleh. Kalau lo ngomong bilang kapan 10 miliar cair, kapan 10 miliar cair, Allah gak mau jawab. Yang jawab siapa? Kus Plus. Jawab. Kapan kita terbayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Ulangi lagi sekali lagi. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Nah kita suka nanya kapan ke diri kita sendiri. Kapan ya 10 miliar ya? Kapan ya 10 miliar? Nggak boleh bos. Yang boleh tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri yang meraktekin ilmu sedekah aja nggak boleh tahu. Oh gitu. Ngobatinya Pak Haji gimana? Ngobatinya. Dengan ngucap alhamdulillah, coba lo terangin. Pak Kiai biar nyambung. Kenapa ngucap alhamdulillah? Ada di surat apa coba? Ini tentang jiwa ini. Kenapa Pak Haji? Jangankan 18, 1 pun nggak boleh Pak Haji mesankan ke Pak Yai tadi kan 2. Iya. Mikir sama komen. Iya. Nah, itu adalah penyakit hati. Bahkan Allah, Pak Yai hafal di surat As-Sam pasti hafal. Wasamsi waduhaha. Ayat yang ke-7 aja langsung lompat. Wa nafsi wa ma sawaha. Wa nafsi, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah luar biasa menyumpahi badan kita. Apa yang diambil untuk disumpah oleh Allah adalah jiwa. Nggak ada demi hidung yang mancung, nggak ada. Demi jiwa. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah menciptakan jiwa kita sangat sempurna. Nah, maunya Allah ini harus kita jaga kemurnian, kesucian, dan kebersihannya. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Kamu pasti akan beruntung
kamu pasti akan kaya raya, kamu pasti akan sejahtera bahagia. Kalau apa? Kalau zakaha, qad aflaha man zakaha, sungguh pasti niscaya kamu akan beruntung. Syaratnya zakaha, bersihkan hatimu, sucikan jiwamu. Syaratnya itu. Jadi harus kamu sucikan, kamu bersihkan jiwamu dari segala yang ada di hati. Tidak boleh. Ayat berikutnya itu kan Allah murka. Apa itu kata Allah? Wa qad khaba man dassaha. Pasti sungguh kamu akan merugi. Rugi, bangkrut, menurun, hajat tidak terkabul, sengsara, kita menderita, susah, sedih. Karena apa? Karena kalian dassaha. Dassaha diambil bahasa, dicomot ke dalam bahasa Inggris. Das Itu debu. kotor. Kotor. Bahasa Inggris artinya das itu debu. Dassaha, kamu mengotorinya, memberi debu kepada hati, kepada jiwa. Apa itu kotoran hati? Masa debu kayak bahasa Inggris dan dimasukkan ke hati? Enggak dong. Batu masuk ke sini, enggak. Tapi itu sifat, dikotori oleh kata-kata, oleh sifat-sifat yang negatif yang ada di dalam jiwa kita. Jadi kalau di hati kita ini negatif, ya maka ibadah yang lainnya harusnya kita ini sudah mau mencapai ke piala, tapi karena kita kena dua sifat, melorot lagi. Nah, tak kasih Pak Haji dibela-belain beli permainan ular Pak. tangga. Pak Haji untuk ini dibela-belain ini beli. Pasti ingat dulu anak-anak kita main ini. Nah, Pak Yai sudah di sini. Ya. Udah di depan mata. Awas ya, jaga. Jangan sampai masuk ke nomor 98. Jaga, harus dijaga. Karena tinggal 2 langkah lagi. Tapi karena kita ngeyel, dablek, kita melompatnya gak 2 langkah. 1, 2, 3, sudah selesai, dapat piala. Kita melangkahnya ke negatif, jres, kena ekor ular. Kemana dia larinya? Gak kena, Turun. dia harus turun, jres. Akhirnya Kus Plus nyanyi lagi dong. Nyanyi Kus Plus, mana mic-nya? Nyanyi Kus Plus. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Tuh. Sekali lagi biar mudeng. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu, Pak Ustadz. Proses Pak Ustadz. Iya. Jadi maunya saya jalanin, syukurin, nikmatin. Kita kan kadang gini Pak Yai, komen, ngeluh, mikir, nggak boleh. Jadi Pak Kiai nggak boleh tuh. Kapan ya cair 10 miliar? Kapan ya cair? Nggak ada. Kapan ya? Losin aja pokoknya, Pak. Iya.
Jalanin. Bos, kemarin nih, gue kan pakan kuda belum bayar 57 juta. Ditagih sama perusahaan pakan kuda. Alhamdulillah, ada nggak ada gue paksain bayar 57 juta. Dia gantiin duit gue 57 juta. Ya, gitu bos. Ada aja, gue nggak mikir loh bos. Gimana nih? Enggak lah, jalanin, syukurin, nikmatin. Nah, maunya gue, lo harus bisa. Dan pasti bisa. Cair, pasti cair. Gitu. Pasti. Jadi nggak boleh ngomong kapan ya. Kapan cair. Suka ada begitu Pak. Nggak boleh. Bos, gue mau pondok pesantren lo seperti nasi uduk Tambora. Nasi uduk Tambora di Pejagalan 2011 yang lalu gue makan ke situ masih bisa makan nih kayak gini gue makan. Kemarin gue datang ke situ nggak bisa makan lah, nggak bisa, mesti dibungkus. Udah nggak bisa lagi Pak Haji, itu 2011, sekarang 2025 udah nggak bisa dibungkus. Satu. Kedua, harganya 100.000. Nasi uduk, ayamnya 2. Dah, 2 ya. Ketiga, Pak Haji pesen sekarang nggak bisa langsung dibawa pulang nasi uduknya. Jadi apa? Inden seminggu 7 hari. Lah keburu gue makronis. Berarti luar biasa tuh bos. Coba kalau lo nasi uduk di mana lah. Paling harganya berapa? 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 dah. Tapi beli sekarang makan sekarang. Tapi nasi uduk Tambora nggak bisa bos. Dah, akhirnya gue ditelepon sama tamu gue, Ji, lo nasi uduk seminggu ya, mendingan lo makan aja yang sekarang. Apa tuh? Sop sapi sumsum. Ya udah gue makan barusan tadi. Gue makan inden, bukan rapet-pet. Gue makan di depan, supir gue di belakang. Gue bisa pisah sama supir gue. Gue makan sama dibungkus nih tadi 10 bungkus tuh. Dimakan sama dibungkus. Gue bayar dong berapa? 1.016.000. Gue pesen 10 sama gue makan di situ nambah gue sama supir gue 1.016.000. Gila gak coba bos? Sum-sum sapi, kaki sapi, sum-sum gede-gede di Taman Sari di Mangga Besar. Gue makan tadi. Namanya sop kambing, sop sapi, sum-sum oji namanya. Makan tadi gue. Ya Allah, yang makan ramenya luar biasa. Udah gitu kan gue makan. Nggak taunya got bawah. Aduh. Masih laku. Nah mau gue, bisa gak pondok pesantren lo bikin orang penasaran seperti RDAY, orang penasaran jauh-jauh dari Kalimantan Timur kemarin, maksain terbang kemari dari Kalimantan Tengah, maksain datang kemari. Terus dari mana lagi? NTT. Dari Medan, NTT, Lombok, maksain datang kemari. Alhamdulillah bos. Terutama dari rantau Prapat kemarin Medan. Datang kemari. Padahal udah ketipu loh di Facebook 10 juta dia. Betul. Dia udah transfer di Facebook, ketipu. Gue bilang, emang rekeningnya bukan nama Dwi Susanto. Dia bilang katanya, ini rekening istrinya Dwi Susanto. Namanya Ati Eni Ati Susanto. Ini saya istrinya Pak Haji Dwi Susanto. Dia transfer ke rekening 10 juta di Facebook. Aduh, mana ada duit kan gak ada saudaranya. Rekeningnya mah beda-beda. Rekeningnya si istri sendiri. Nah dia udah nyampe sini jauh-jauh dari rantau Prapat, maksain. Pokoknya saya harus ketemu Pak Haji. Ketemulah, ngobrol kita. Dan dia udah meraktekin ilmu RDAY di rantau Prapat. Alhamdulillah. Nah mau gue, pondok pesantren si bos harus di atas rata-rata. Amin. Ada contohnya Pak Yai, kalau pesantren Inden itu Pak Yai di Batu Malang. Ya apa sih? Itu ada pesantren, nanti coba dibuka, namanya Tazkiyah.
Ya. Terus Itu Oh. mau masuk ke SMP pondoknya Pak Yai itu, dia kelas 2, kelas 3 SD sudah daftar dan sudah bayar uang gedungnya. Tazkiyah Malang ya? Iya, buka Tazkiyah Malang, Batu. Oh, Batu. Ya, Jadi sekolahnya bulan Juni bukan bulan Juni, 3-4 tahun yang akan datang, Pak Haji. sekolahnya. Sekolahnya. Tapi bayarnya Bayarnya DP-nya tesnya kelas 2, kelas 3 SD sudah tes masuk. Dibina, dibimbing. Kayak nasi uduk. uduk. Seminggu. Itu nasi uduk pasien haji, bukan? Iya, Tambora. Apa yang dikerjakan? Kan dia non muslim. Apa? Nggak muslim. Yang makan non muslim. Cina-Cina rata-rata yang makan. Keyakinan, Bos. Keyakinan. Bos harus yakin dulu. Bos, besok kapan makan tamu gue namanya es dawet jembut. Es dawet jembut. Baru denger lo udah ketawa belum? Es dawet jembut. Ketawa saya nggak jadi. Hah? Mau ketawa nggak jadi. Jembut itu singkatan dari jembatan butuh. Oh, jemput singkatan. Jembatan butuh. Iya. Oh, jembut kecabut. Jadi kecamatan butuh. Cabut. Jembut kecabut. Kecamatan butuh. Itu pasien gue, Bos. Itu yang makan antrinya luar biasa. Kemarin dia bawa kemari 600 porsi buat anak yatim gue. Itu praktek ilmu RD luar biasa. Namanya jembut. Ya, es dawet jembut. Kecabut. Nah, lu juga begitu. Begitu juga nasi uduk. Nah, kalau RD aja bisa, Bos juga pondok pesantren begitu. Jadi santrinya itu berduyun-duyun, orang tua muridnya berduyun-duyun nitipin investasinya di si bos, ya betul? Ya. Orang tua muridnya. Iya. Titip Bayar dong dulu. Pak, ya titip dong Pak Kiai 1 miliar, titip dong Pak Kiai 2 miliar, titip dong Pak Kiai 3 miliar. Itu bisa, harus bisa dong. Orang ilmunya ini doang ya kan. Sedekah subuh jangan bolong, ditingkatin udah bagus. Sedekah Jumat bagus, sholat badiah qobliyah nggak bolong. Udah sama itu. Bisa? Pokoknya kalau Haji Marco bisa, bos bisa, saya bisa, bos harus bisa. Oke? Pasti? Pasti. 10 miliar per bulan ya? Amin. Pasti ya? Sip, terkabul. 10 miliar per terkabul.